Salam dan bahagia. Pada video kali ini kami akan menjelaskan salah satu jenis mesin perkakas, yaitu mesin bor duduk. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa saja kegunaan dari mesin bor duduk, kemudian juga ada karakteristik pengerjaan dari mesin bor duduk serta bagian-bagian dan fungsi. Perkenalkan, nama saya Petrus Yobarmase dengan NIM 2016 012030. Perkenalkan, nama saya Yandra Agung Kusuma, NIM 2019 012 032 dari kelas A, kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Irwan Dari Yusuf dengan NIM 2019 012 033. Pengertian dan kegunaan pada mesin bor duduk. Mesin bor duduk merupakan salah satu mesin perkakas yang terpenting dalam dunia perbengkelan, yang berfungsi untuk membuat sebuah lubang benda kerja dengan diameter lebih kecil. Peran utama dari mesin bor ini adalah menggenggam mata bor, mengikis, memutar untuk menghasilkan lubang pada benda kerja. Prinsip kerja mesin bor duduk ini adalah putaran motor listrik yang diteruskan ke poros mesin hingga poros dapat berputar. Kemudian, poros berputar yang sekaligus juga sebagai pemegang mata bor mampu digerakkan naik turun dan dibantu oleh roda gigi yang lurus dan gigi rak yang akan mengatur tekanan pemakanan ketika pengeboran. Kegunaan mesin bor duduk. Seperti namanya, maka mesin bor ini dapat digunakan sembari duduk. Biasanya mesin bor digunakan untuk melubangi besi. Namun, lubang yang dibuat pada besi tersebut tidaklah sedikit, sehingga mesin bor ini didesain sedemikian rupa untuk membantu penggunaannya agar tidak mudah lelah saat penggunaannya. Cara menggunakan mesin bor ini tidaklah sulit. Dengan memutar tuasnya, mata bor dan kepala bor akan turun ke bawah. Dengan desain sedemikian pula, mesin bor ini mampu mengebor beberapa lapisan besi secara langsung. Tentunya dengan tebal maksimal yang sesuai dengan panjang mata bor yang digunakan. Mesin bor ini juga biasanya digunakan dengan putaran lambat. Meski begitu, kecepatannya dapat diatur melalui belting di bagian atasnya. Di samping itu, ia juga memiliki ukuran yang beragam, seperti mesin bor tangan. Untuk ukuran mesin bor duduk, mulai dari yang terkecil 13 mm, 16 mm, sampai yang terbesar adalah 25 mm. Karakteristik dari mesin bor duduk. Mesin bor ini digunakan sembari duduk dan biasanya mesin bor digunakan untuk melubangi besi. Namun lubang yang dibuat pada besi tersebut tidaklah sedikit, sehingga mesin bor ini didesain sedemikian rupa untuk membantu penggunanya agar tidak mudah lelah saat menggunakannya. Bor ini juga bisa digunakan untuk kayu juga. Cara menggunakan mesin bor ini tidaklah sulit. Dengan memutar tuasnya, mata bor dan kepala bor akan turun ke bawah. Dengan desain sedemikian pula, mesin bor ini mampu mengebor beberapa lapis besi secara langsung. Tentunya yang tebal maksimal yang sesuai dengan panjang mata bor yang digunakan. Mesin bor ini juga biasanya digunakan dengan putaran lambat. Meski begitu, kecepatannya dapat diatur melalui belting di bagian atasnya. Di samping itu, ia juga memiliki ukuran yang beragam, seperti mesin bor tangan. Ukuran mesin bor duduk mulai dari yang terkecil 13 mm, 16 mm, sampai yang terbesar adalah 25 mm.
Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin bor duduk serta fungsinya. Di sini secara umum bagian dari mesin bor duduk ada 7 bagian yang saling mendukung antara satu dengan yang lain, yaitu yang pertama ada base atau dudukan. Nah, base ini berfungsi sebagai penopang semua komponen yang terdapat pada mesin bor. Nah, base ini terletak di bagian paling bawah yang menempel dengan lantai. Kemudian base ini biasanya dibaut menyatu dengan lantai. Kemudian yang kedua ada kolom atau tiang. Kolom ini adalah bagian dari mesin bor yang berfungsi sebagai penyangga dari bagian-bagian lainnya yang digunakan untuk melakukan proses pengeboran. Nah, kolom yang dimaksud ini adalah benda yang berbentuk silinder yang mempunyai alur atau rel yang berfungsi sebagai jalur gerak vertikal dan dari meja kerja. Kemudian yang ketiga ada table atau meja kerja. Nah, table adalah bagian yang berfungsi untuk meletakkan objek benda kerja yang akan dibor. Nah, meja kerja ini dapat diatur menyesuaikan ketinggian yang diinginkan. Kemudian yang keempat adalah drill atau mata bor. Drill atau mata bor adalah suatu alat pembuat lubang atau alur yang efisien. Mata bor yang paling sering digunakan dalam mesin bor adalah bor berbentuk spiral. Hal ini karena bor berbentuk spiral memiliki daya hantar yang baik. Kemudian yang kelima ada spindle. Spindle adalah bagian mesin bor duduk yang menggerakkan jok atau pencekam. Spindle ini memiliki fungsi untuk memegang atau mencekam mata bor agar tidak goyang atau tidak longgar. Kemudian yang ketujuh ada spindle feed handle. Nah, spindle feed handle ini adalah handle yang berfungsi untuk menurunkan atau menekan spindle dan mata bor ke arah benda kerja sehingga tidak ada pergerakan objek bor selama proses pengeboran. Kemudian yang terakhir adalah komponen utama dari mesin bor, yaitu motor listrik. Nah, motor listrik ini adalah penggerak utama dari mesin bor. Secara lengkap, motor listrik ini dilengkapi dengan kabel power dan juga kabel penghubung, kemudian ada fuse atau spring, kemudian juga ada lampu indikator, serta saklar on off dan saklar pengatur kecepatan. Ya, mungkin sekian penjelasan singkat dari kami mengenai mesin bor duduk. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.